Selamat datang di pertemuan kali ini. Kali ini kita akan bertemu kembali pada pelajaran termokimia. Kita langsung saja, kita pahami dulu arti dari judulnya. Termokimia itu berasal dari dua kata, termo dan kimia. Nah, di mana termo itu ini artinya panas atau kalor. Termometer mengukur panas kan. Nah, kimia itu adalah ilmunya. Berarti kalau didefinisikan, termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan timbal balik antara panas dan reaksi kimia. Berarti ada hubungan antara panas dan reaksi kimia. Hubungan apakah itu? Nah, kita lihat dia dalam bentuk, di situ ada sistem, ada lingkungan. Ini ada dua istilah. Apa itu sistem dan lingkungan? Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Lingkungan itu di luarnya. Contoh, ada segelas ini ada gelas. Ibu masukkan di sini air kapur siri, baru ibu tambahkan dia air. Nah, dia akan menghasilkan, di sini akan terasa panas ya. Nah, sekarang kalau kamu mencampurkan itu, apa yang menjadi pusat perhatian kamu? Yang menjadi pusat perhatian kamu itu tentunya kapur siri dilarutkan itu di dalam air. Nah, proses yang di dalam inilah yang namanya sistem. Yang lingkungan itu dari mulai wadahnya nih, pembatas ini sampai ke sampai keluarnya itu yang namanya lingkungan. Nah, contoh yang lain. Kalau kamu memasak sayur, apa yang menjadi pusat perhatian kamu? Proses pemasakan sayur. Yang di luarnya apa? Mulai dari kuali itu keluarnya. Nah, itu namanya lingkungan. Nah, itu dia. Nah, jadi karena dia berhubungan panas, maka reaksi kimia itu berdasarkan kalor atau panasnya dibedakan menjadi dua. Nah, reaksi apa itu? Nah, ada reaksi endoterm, ada reaksi eksoterm. Nah, apa itu reaksi endoterm? Reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap panas. Ibu, adakah reaksi yang menyerap panas? Banyak. Engkau memasak tuh pakai apa? Pakai panas. Nah, contoh yang lain apa? Fotosintesis. Bu, boleh tak fotosintesis di malam hari? Tidak boleh. Kamu baca berbagai literatur, fotosintesis selalu berlangsung di siang hari. Kenapa? Karena fotosintesis itu membutuhkan sinar matahari. Nah, kemudian reaksi endoterm ini karena dia menyerap panas, maka entalpinya itu bernilai positif. Nah, kalornya bagaimana? Kalornya dia bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena dia menyerap, menerima panas. Nah, kemudian eksoterm. Eksoterm itu adalah reaksi yang melepas panas. Adakah Bu yang menyerap panas? Ada, banyak. Apa itu? Kayu yang terbakar. Kalau kamu bakar kayu, ada tak panas yang dihasilkan? Ada. Segala sesuatu yang kamu bakar itu pasti menghasilkan panas. Rata-rata pembakaran itu menghasilkan panas. Nah, jadi panas itu mengalir dari mana? Dari lingkungan ke sistem. Kalau ekso dia masuk. Nih, makanya Ibu buatkan ada yang masuk, ada yang melepas. Kalau yang masuk itu inilah namanya endoterm. Nah, yang melepas itu adalah eksoterm. Nah, bagaimana dengan nilai entalpinya? Nah, di sini delta H-nya ini bernilai negatif. Nah, kalornya bernilai positif. Nah, itu dia. Sekarang bagaimana penulisannya dalam bentuk reaksi kimia? Nah, penulisannya itu dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk entalpi. Nah, entalpi itu disimbolkan dengan delta H. Nah, definisi dari entalpi boleh kamu baca lebih jelasnya di dalam bukumu. Entalpi itu adalah nilai angka
kalor reaksi yang dihasilkan. Nah, yang namanya reaksi kimia tentu ada persamaan reaksi. Nah, contoh, kita buatkan zat A ditambah B menghasilkan C, delta H-nya positif SKJ. Nah, tadi kan nilai delta H-nya positif. Nah, inilah bentuk persamaan reaksinya. Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk kalor reaksi. Nah, kalor reaksi itu kita buat gini, A tambah B menghasilkan C min XKJ, menyerap, tidak menghasilkan panas. Atau seperti ini, A tambah B tambah XKJ menjadi C. Nah, bentuk yang ketiga itu bentuk diagram. Nah, diagram itu masukkan di dalam diagram Cartesius. Nah, ini A ditambah B. Ini panahnya ke atas. Dia menghasilkan XKJ. Misalkan ini adalah delta H1. Ini delta H2. Nah, maka perubahannya positif. Nah, naik. Panahnya ke atas ya, Nak ya. Nah, yang kedua, reaksi eksoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Eksoterm tadi sudah Ibu jelaskan. Melepas panas. Kalornya bernilai negatif. Entalpinya bernilai negatif. Bagaimana penulisan dalam bentuk entalpinya ini seperti ini. A ditambah E menjadi D. Delta H-nya negatif. Nah, bentuk kalor reaksi A ditambah E min D plus XKJ. Ini kalau kalor reaksi dia dimasukkan dalam bentuk persamaan langsung. Ini agak terpisah jauh. Nah, kemudian bentuk yang ketiga diagram entalpi. Nah, diagram entalpi bentuknya seperti ini. A tambah E menjadi D. Panahnya turun. Masuk dalam diagram Cartesius. Misalnya ini delta H1, ini delta H2. Delta H-nya turun. Delta H-nya minus. Seperti itu. Terima kasih. Semoga kalian paham.